sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Asep Nurul Mubarok dari Guru SDN 4 Pujangsari Kota Banjar. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 4, tema 2, selalu menghemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran kelima. Namun sebelumnya, untuk mengoptimalkan dari pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mengkomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu memahami tempo, tinggi rendahnya nada dalam menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda dengan nada dan tempo yang tepat. Yang keempat, dengan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, siswa mampu menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita tadi tahu bagaimana untuk tujuan pada pembelajaran ini, pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk materi pembelajarannya, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya marilah kita simak olahan singkong berikut ini. Jenis olahan makanan yang terbuat dari singkong adalah singkong rebus. Adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air. Singkong pertama dikupas, kemudian direbus sampai matang. Keripik singkong dibuat dengan cara memotong singkong tipis-tipis, kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap. Getuk dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan, kemudian diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Singkong crispy adalah singkong goreng yang diolah dengan cara modern. Singkong goreng dibuat dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap. Singkong bakar merupakan olahan singkong yang dibuat dengan cara membenamkan singkong dalam bara api. Tape singkong dibuat dengan cara menambahkan ragi pada singkong yang sudah dikukus. Combro adalah makanan olahan dari purutan singkong yang diberi bahan oncom dan bumbu lainnya, kemudian digoreng. Misro merupakan versi manis dari combro karena di dalamnya diberi gula merah. Kue mata roda merupakan olahan parutan singkong yang digunakan untuk membungkus pisang. Ayo kita cari tahu lebih tentang singkong. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong merupakan potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah.
Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain, dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi menyimak dari bacaan tadi, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Setuju, karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. 2. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong dijadikan makanan olahan, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Yang ketiga, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Jawabannya, tape, getuk, comro, misro, donat, kue mata roda, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong olahan seperti keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat,
mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa umbi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi mempelajari tentang singkong juga manfaatnya sebagai bahan alternatif, marilah kita sama-sama untuk menyimak lagu yang nantinya kalian bisa untuk mengikuti serta memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada pada lagu tersebut yang berjudul Kring Kring Ada Sepeda. Silahkan. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, barusan kita telah menyimak penjelasan serta menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepedaku yang dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan sehari-hari kita hendaknya selalu memanfaatkan sumber daya alam yang ada serta menghemat energi. Sebagai contoh tadi dalam lagu bahwa dari kering-kering bersepeda itu kita menghemat energi, yaitu tidak mengeluarkan bensin, yaitu dengan menggoes. Nah, itulah kesimpulan bahwa dalam pembelajaran materi ini mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kembali berjumpa di pembelajaran berikutnya. Untuk itu Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.